Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lut Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respons yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik antara lain 1. Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949 mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respons. Yang kedua yaitu Burrhus Frederick Skinner 1904 sampai 1990 merupakan tokoh behavioris berkebangsaan Amerika Serikat dengan pendekatan model instruksi langsung. Dia meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Yang ketiga yaitu Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936. Ia mempelopori munculnya proses conditioning klasik atau classical conditioning. Yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Kelebihan dalam teori behavioristik yaitu 1. Sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Yang kedua, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi, peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kelemahan teori behavioristik. 1. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua yaitu penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Yang keempat yaitu penggunaan hukum yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik, justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Adapun teori dan tokoh yang termasuk dalam kelompok teori belajar kognitif antara lain 1. Teori perkembangan kognitif. Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Yang kedua yaitu teori conditioning of learning. Robert M. Gagné. Menurut Gagné, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis sehingga perkembangan tingkah laku. Yang ketiga yaitu konstruktivistik. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subjek menyusun pengertian realitasnya. Yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori belajar kognitif. 1. Pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tak terlalu dipaksakan. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada siswa yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kelemahan teori belajar kognitif. 1. Bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respons berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas
baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Teori belajar humanistik. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia dan melihat manusia pada aspek filosofis dan psikologinya. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, yaitu proses pemerolehan informasi baru dan personalisasi informasi ini pada individu. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik. 1. Arthur Combs 1912 sampai 1999. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Yang kedua, Carl Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperiental atau pengalaman atau significance. Yang ketiga yaitu Howard Gardner. Kecerdasan tidak hanya dilihat dari segi linguistik dan logika. Ada bermacam-macam kecerdasan lain dan cara-cara mengajar yang berbeda, sehingga potensi anak dapat dikembangkan secara maksimal. Yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori belajar humanistik. 1. Sangat menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua yaitu siswa mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensi diri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kelemahan teori belajar humanistik. 1. Karakter manusia tidak akan berbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah punya keinginan untuk belajar. Yang kedua yaitu apabila tidak diperlakukan pembimbingan dari guru kepada siswanya secara baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula apabila siswa yang masih usia sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi, metode, dan teknik dalam belajar. Strategi, metode, dan teknik dalam belajar pada hakikatnya belajar adalah suatu upaya pencarian makna sebagai suatu proses. Belajar merupakan sebuah cara untuk memperoleh pengetahuan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Setiap orang memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Macam-macam strategi dalam proses belajar. Macam-macam strategi belajar meliputi 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. 2. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Dilihat dari aspek psikologi belajar SPBM bersandarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Belajar bukan semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. 4. Strategi pembelajaran konstektual. Contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan mendorong untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 5. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. 6. Strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 7. Strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Metode dalam belajar.
Berdasarkan pengertian tersebut, jelaskan bahwa pengertian metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup sebagai berikut. 1. Pemberian dorongan, yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam rangka memberikan dorongan kepada warga belajar untuk terus mau belajar. 2. Pengungkap tumbuhnya minat belajar, yaitu cara dalam menumbuhkan rangsangan untuk tumbuhnya minat belajar warga belajar yang didasarkan pada kebutuhannya. 3. Penyampaian bahan belajar, yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam menyampaikan bahan dalam kegiatan pembelajaran. 4. Pencipta iklim belajar yang kondusif, yaitu cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi warga belajar untuk belajar. 5. Tenaga untuk melahirkan kreativitas, yaitu cara untuk menumbuhkan kreativitas warga belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 6. Pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, yaitu cara untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. 7. Pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar, cara untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Macam-macam teknik dalam belajar. 1. Teknik ceramah. Teknik ceramah adalah memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, teknik ini adalah sebuah teknik mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. 2. Teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. 3. Teknik tanya-jawab. Teknik tanya-jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan agar memahami materi. Teknik tanya-jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. 4. Teknik memberikan tugas, individu atau kelompok. Teknik memberikan tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok. 5. Teknik penemuan dan simulasi. Teknik penemuan merupakan proses di mana seseorang melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Sedangkan teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. 6. Teknik inquiry. Teknik inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan seseorang untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 7. Teknik eksperimen dan demonstrasi. Teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seseorang diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan. 8. Teknik karya wisata. Teknik karya wisata merupakan teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. 9. Teknik bimbingan atau tutorial. Teknik bimbingan atau tutorial adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh guru kepada siswa baik secara perorangan atau kelompok kecil. Dan terakhir, teknik problem solving. Teknik problem solving, pemecahan masalah, bukan hanya sekedar teknik mengajar, tetapi juga merupakan suatu teknik berpikir sebab dapat menggunakan teknik-teknik lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mengajar dan konsep dan prinsip umum dalam mengajar. Yang pertama adalah definisi mengajar. Pengertian mengajar secara umum adalah merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, tetapi mengandung banyak
tindakan yang harus dilakukan agar hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Guru harus membimbing dalam kegiatan belajar dan berusaha menciptakan situasi dan kondisi belajar dengan baik, yaitu dengan menambah metode belajar siswa. Dalam hal membimbing siswa belajar, guru harus mengupayakan agar hasil belajar yang diperoleh efektif dan efisien. Yang kedua, konsep mengajar. Sebagai proses menyampaikan materi pelajaran, menempatkan siswa sebagai objek yang harus menguasai materi pelajaran. Konsep dalam mengajar yaitu yang pertama, mengajar sebagai proses menyampaikan materi pembelajaran. Secara deskriptif, mengajar diartikan sebagai proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Dan yang kedua, mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Pandangan lain mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan dengan harapan agar siswa mampu belajar. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip umum dalam mengajar. Sebagai guru yang baik, sudah seharusnya memahami hal-hal yang perlu dipahami dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Prinsip-prinsip umum yang harus dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran yaitu 1. Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Yang keempat, kesiapan. Yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Dan yang keenam, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Itulah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang guru dalam mengajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang tahapan dalam mengajar, ilmu dan seni dalam mengajar. Tahapan dalam mengajar yaitu 1. Persiapan, 2. Presentasi, 3. Aplikasi, dan 4. Evaluasi. Langkah persiapan bukan hanya sekedar menyiapkan materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswanya, tetapi menentukan bagaimana cara kita menyampaikan setiap bagian dari pembelajaran, juga menentukan teknik material yang diperlukan, menyiapkan peralatan untuk pembelajaran, serta menyiapkan fisik dan mental. Langkah presentasi yaitu menjelaskan pada siswa, menunjukkan bagaimana melakukan, memahami sesuatu konsep, ide, fakta, analisis, dan sebagainya. Menyesuaikan langkah skenario yang telah direncanakan sebelumnya. Langkah aplikasi yaitu siswa berlatih untuk memahami apa yang diajarkan dalam pelajaran praktek. Siswa berlatih untuk mendapatkan skill yang dipelajari. Siswa mendalami apa yang sudah disampaikan oleh guru dengan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan guru. Langkah evaluasi yaitu bertujuan untuk menunjukkan kepada siswa bahwa mereka telah menguasai kompetensi atau belum, melihat kesulitan yang dihadapi siswa, serta digunakan untuk menentukan langkah berikutnya. Pembelajaran dalam seni. Mengajar memiliki unsur seni yang harus dipahami agar penyampaian materi ajar dapat dipahami dengan jelas pembelajarannya. Sebagai pengajar yang kompeten, kita harus dapat mentransformasikan bahan ajar kepada peserta didik pada situasi dan dengan menggunakan media yang relevan. Tanpa unsur seni, maka pengajar oleh seorang pengajar tidak dibutuhkan, karena akan lebih efektif apabila orang tersebut belajar sendiri dari belajar dengan media guru tersebut. Tanpa seni mengajar, guru tidak lebih berguna dari buku.
Lebih dari itu, terlibatnya dialog antara murid dan seorang guru merupakan awal dari seni mengajar itu sendiri. Seni yang dimaksud adalah pengarahan yang tepat oleh seorang pengajar untuk bahan ajar yang dibawakannya proses pembelajaran. Tentunya dalam dunia pendidikan terutama untuk sekolah dasar, seni mempunyai peran yang penting untuk menunjang perkembangannya. Banyak hal yang dapat diperoleh oleh siswa dengan belajar seni, yaitu antara lain 1. Memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 2. Menumbuh kembangkan sikap profesional, kooperatif, toleransi, dan kepemimpinan. 3. Seni sebagai alat pendidikan. Dalam pendidikan, seni bukan semata-mata bertujuan untuk mendidik anak menjadi seniman, melainkan membina anak-anak untuk menjadi kreatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seni dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.